Tetapi anehnya, orang yang ditelepon ini tertawa begitu aja. Iya, tertawa dan mengakhiri teleponnya, udah selesai. Hah? Kalian pernah gak sih mengalami kecelakaan kapal laut Yuh, gitu? jangan amit-amit dong. Oh iya. Maaf ya, mungkin. Amit-amit ya. Baru mulai. Udah dikasih pertanyaan yang Pertanyaannya 100 kali. Tapi pasti pernah dong yang namanya naik kapal laut. pernah. Kapal. Pernah. Saya Iya. kapal boat ya. Laut Kapal lah. besar. Laut lah ininya. Kalau di laut. kayak kapal yang besar, kapal feri, kapal pesiar, Belum. Ferry yang kecil feri, aja. Nggak ada feri duit. kecil. Tapi Iya. kalau temen namanya Ferry nggak ada juga. Waduh. Gue mau ceritain ada seorang perempuan yang 3 kali lolos kecelakaan kapal besar dan dia tuh tidak mengalami trauma sedikit pun. Wah. Dia masih berani, dia survive Jadi pokoknya. setiap dia naik kapal itu ada kecelakaan, tenggelam, dan dia selamat. Sebenarnya tidak semua kejadian dia naik kapal itu tuh dia selalu mengalami kecelakaan tenggelam Iya. atau itu, tapi ada beberapa. Oh. Tapi dia ngalamin Tapi mengalami major kecelakaan itu 3 kecelakaan kali ya. 3 kali. Dan selamat terus. Selamat. Siapa ini? Kok Sangat. sakti? Pasti bisa berenang nih. Kalau Iya gua- dong, pasti. Kalau gue Udah lu, ditinggal lu. Violet Jessop atau yang banyak dikenal Miss Unthinkable. Dia sampai Ada julukan. Disebutnya aja. julukannya seperti itu karena memang dia tuh bener-bener selalu selamat. Kayaknya dia ada nama char kalau misalnya username pasti itu sih. Miss Unthinkable. Unthinkable. Karena tidak bisa tenggelam. Nggak bisa tenggelam. Violet Jessop ini lahir pada 2 Oktober 1887 di Bahia Blanca, Argentina dari pasangan imigran Irlandia yang bernama William dan Catherine Jessop. Nah, dia ini anak pertama dari 9 bersaudara. Rame. Anak-anak Anak dulu dulu kan tuh Zaman dulu memang ramai. banyak normal, anak, banyak normal. rezeki ya. Sekarang lu sekolah aja mahal. Tapi sayang sekali, dia ini saat masih kecil mengalami TBC. Dia mengalami sakit dan dokter tuh memvonis dia kalau umur dia tuh udah nggak panjang lagi. Jadi emang dari awal hidup udah Udah dikasih wanti-wanti, cobaan. hidupmu tidak panjang gitu ya. Iya, tapi Violet Jessop ini tetap semangat, dia tetap positif kalau dia tuh bakal bisa hidup sampai umurnya panjang. Plot twist nih. Motivasi hidupnya Fokus, kuat, iya, iya. bos dia. Ketika Violet Jessop ini berumur 16 tahun, ayahnya ini meninggal sakit komplikasi. Setelah itu dia keluarganya ini pindah ke Inggris bersama ibunya dan 8 adiknya. Ibunya bekerja sebagai pramugari kapal, maka dia bersekolah dan dia juga membantu dia punya adik, bantu adik-adiknya, kehidupan adik-adiknya di rumah, dia membantu. Kehidupannya sangat miris menurut gue ya. Maksudnya kayak udah Ditinggal TBC, ayah. ditinggal ayah, ibunya kerja. Mesti jagain Pastinya kan adik-adiknya. kalau lu namanya Biayain pramugari kapal lu bakal ditinggal karena ibunya berlayar Ya, terus di laut gitu loh, ya. di laut. Namun beberapa tahun kemudian ibunya tuh jatuh sakit dan terpaksa Jessop ini harus drop out dari sekolahnya. Dan setelah kehilangan kedua orang tuanya, dia mencari pekerjaan dan dia mengikuti jejak ibunya. Oke. Udah gue duga pasti karena ibunya ini juga dia ikutan. Inspiratif ya ibu. Dia mengikuti ibunya menjadi pramugari kapal laut. Pada tahun 1908, pada saat usianya 21 tahun, Jessop ini bekerja di perusahaan pelayaran asal Inggris yang Ya. namanya Royal Mail Line. Saat itu dia digaji dan tawaran itu cukup kecil. Tapi karena dia butuh uang, maka dia menerima pekerjaan ini. Nah, di sana dia bekerja sebagai pramugari di kapal Orinoco. Namun, baru beberapa hari Orinoco dia tuh mendapat perlakuan yang tidak baik. Dia nggak boleh pakai baju rapi, bajunya itu selalu lusuh, terus dia nggak boleh makeup. Jessop ini nih cantik. Ya, jadi maksudnya kalau gimana sih? pramugari itu cantik, dia itu menjadi apa ya? Distraksi gitu. Iya, dan- untuk pada pelanggan-pelanggannya ya. Iya, dan atasannya tuh takut bakal merugikan Orinoco ini. Sebenarnya cuma cantik rapi gitu ya. Jadi dia beberapa kali ngelamar tuh ditolak karena terlalu cantik lu untuk kerjaan ini. Gila ya. Tuh, akhirnya dia nggak lamar, Serba salah. kusem baru diterima. Tapi pada saat bekerja tetap dikusem-kusemin tuh. Iya dikusem-kusemin sama atasannya tuh kan nggak boleh. Nggak Gila boleh. ya sampai segitunya ya. Karena akan mengganggu lah, mengganggu. Sedih banget gak sih? Udah cantik Serba potensinya salah tidak dalam nih. Emang terlalu cantik salah juga ya. Serba salah jadi orang cantik. Gimana Ivan ya? Gimana? Pengalaman apa? Coba Serba salahnya pernah apa? ke restoran terus kenapa terlalu cantik sampai diusir gitu pernah nggak? Enggak sih. Mbak, ganggu pelanggan lain. Tuh, nanti pelanggan lain nggak fokus gini. Makanin Lagi habis. lagi ke seminar gitu ya, Mbak, cabut Mbak. Saya nggak konsen ngomongnya nih. Pas dia masuk, Ivan Buset. masuk semuanya ngeliatnya ke Iya. Ivan. Enggak lah. Enggak ya, enggak. Sekarang kan Gimana udah zamannya udah beda lah, udah modern gak sih? Oke, jadi bebas berekspresi ya, mau cantik. Iya, bebas berekspresi. Nah sekarang gue mau ceritain 3 tragedi kapal yang dialami sama Jessop ini ya. Jadi udah
bapaknya meninggal, TBC, emaknya meninggal, dilarang nggak keterima-terima, drop out. Sekarang ini ada kejadian tragedi kapal. Dan ini udah menyangkut nyawa, Pak. Menyangkut nyawa ini. Coba. Ini kok Ceritakan. Jadi yang pertama itu ada kapal namanya RMS Olympic. ya, Big Olympic. Bukan dong, ini kapal. Oh ya, furniture. Bukan furniture, iya. Pada tahun 1911, Jessup ini diterima oleh perusahaan White Star Line dan mulai bekerja di kapal RMS Olympic. RMS Olympic ini kapal mewah terbesar pada saat itu, yang paling mewah lah ceritanya. Pada tanggal 14 Juni 1911, kapal Olimpik perdana berlayar di Southampton ke New York dan membawa 2.435 penumpang. Banyak ya? Banyak sekali. Dan ini nahkodanya merupakan nahkoda Titanic. Yang nantinya akan menakodai Titanic. Namanya Edward Smith. Ya. Jadi pas dia kapalnya ini udah mau sampai ke New York, tiba-tiba pada tanggal 20 September 1911, kapal Olimpik ini tabrakan dengan kapal perang Inggris. Mungkin dulu radarnya masih ngaco. Iya. Tabrakan Ini pasti malam-malam nih kan? malam-malam biasanya. Iya nih. kan, Kalau Kelihatan jadi siang, gelap iya, kali ya. Gelap. Dia tabrakan, lalu sisi kanan kapalnya itu rusak dan detumpannya tuh ada suara yang bener-bener keras banget. Bisa kebayang gak sih di kapal itu keadaannya tuh gimana? Dar, kaget gitu ya. Penumpang tuh teriak, tapi alhamdulillahnya, puji Tuhannya tidak ada korban jiwa di sini. Jadi nggak tenggelam ya, tapi rusak parah ini Rusak kapalnya. parah kapalnya. Tetap bisa berlayar. Hebat banget dong ya kapal nih. Oke. Itu kecelakaan pertama si Tidak Violet. tenggelam ya. Iya, tidak tenggelam, Itu tapi itu kecelakaan pertama si Violet Jessup. Pemanasan buat Benar. si Violet ini. Yang kedua ada RMS Titanic. Nah ini nih mah yang sangat booming tahu pastinya. gua. Nyanyi dulu. Oke. Beberapa bulan setelah mengalami tabrakan kapal, Jessup bergabung dengan kapal pesiar Titanic sebagai pramugari VIP. Oke. Nah awalnya dia ini ragu, tapi setelah dibujuk sama teman-temannya, ayolah ikut kerja bareng segala macam. Akhirnya Jessup menerima tawaran tersebut. Tapi Titanic ini satu perusahaan ya sama si Olympic ya, White Star Line itu. Oh iya, White Star. Maka nakodanya berarti Sama. Sama. Edward Smith nih. Berarti nakodanya. Kebawa sial ya. Iya nggak? Udah nabrak kapal, Iya nggak? Coba. ya kan? Lu Di pikir. Titanic ceritanya nih dia kan nabrak es. Iya maksud gua. Aku nih nggak lulus tes. Kagak ngelem gua. Ngelem. Wadidaw. Coba gimana? Iya, Kita coba. tahu semua cerita Titanic ini akan tenggelam ya. Coba Iya. apa yang terjadi sama Violet? Jadi tanggal 10 April 1912, Titanic ini kan berlayar dari 1912 ya? Iya, 1912. Belum lahir kan, Pak? Oh, 28 April. 10 April. Dia tuh berlayar dari Southampton ke New York. Sama nih, Sama. rutenya. Sama. Dia membawa 2.224 penumpang yang dinakodai oleh Kapten Edward Smith. Namun baru 4 hari berlayar, kapal ini menabrak sebuah es di Atlantik, guys. Oh my God. Kalau ini kan ada di film juga. Iya. Ada ya kan kita Ada tahu nih. visualnya gitu. Nah setelah bertabrakan terjadi sekitar 1.517 penumpang tewas. Kemana Jessup ini berada? Iya. Mana? Jessup. Jadi si Jessup ini ceritanya dia diperintahkan untuk mengarahkan para penumpang yang tidak bisa berbahasa Inggris untuk naik ke kapal Skoci. Ya. Kapal Biar emergency ya gitu. biar selamat gitu. Biar selamat. Nah, kapal semakin tenggelam nih, kapal si Titanic yang ini. Aduh, gila. Keadaan di sana tuh kayak, udah kayak, Nggak kebayang gua, nggak kebayang. ya kan udah kayak Kayak, banjir, udah banjirnya udah Kayak segini apa tenggelam gimana pelan-pelan sih. Mati gua nih, Nggak gitu-gitu mati gua sih. nih, mati. Tapi kan goyang dong. Ya iya. Ombak. Iya. Iya. Nah, semua sibuk menyelamatkan diri. Ada pula yang kayak, udahlah pasrah aja gue. Tuhan udah memanggil gue mungkin. Terus kayak Jessup ini sebagai pramugari di kapal itu pasti bantu nenangin orang-orang. Tenang bu, silakan lewat sini gitu kan ya. Ya kan, Bapak silakan lewat sini, Bapak jangan menangis Pak. Jangan aja Pak. Enggak. Iya gitu kan. Kemudian Jessup dipanggil oleh salah satu kru kapal dan menyuruhnya untuk naik ke Skoci. Ketika Skoci diturunkan pelan-pelan, petugas Skoci itu menitipkan seorang anak bayi. Beberapa penumpang itu selamat ditolong oleh RMS Carpathia. Iya, mungkin terus apa? Pesawat lain. Kapal yang Pesawat lain. Pesawat lain. Kapal lain. Kapal lain. Salah. Tiba-tiba keesokan paginya ada seorang penumpang tuh yang mau mengambil Bayi itu. bayi Jadi itu. dia kayak, kira ini Kayak- emaknya kali ya. Kayak mungkin ya kayak Udah lingkungan juga emaknya kali ya gitu. maksudnya. Habis shock Iya. juga kan. Kapal berikutnya yaitu HMS Britannic. Jadi pada 13 November 1915, saat terjadi Perang Dunia Pertama, Ya. kapal Britannic diganti namanya menjadi HMHS, Ya. Her Majesty's Hospital Ship. Karena biar nggak berbau-bau Titanic lagi kali. Tapi kan udah nggak ada Titanicnya. Dibikin kapal baru kan. Kapal baru. HMHS ini berada di komando Kapten Charles Bartlett. Kapal ini digunakan untuk mengangkut tentara Inggris yang terluka di Laut Tengah untuk kembali ke Inggris pada saat Perang Dunia Pertama.
Pada tanggal 21 November 1916, kapal ini tenggelam di Laut Aegean karena sebuah ledakan. Pihak berwenang Inggris ini beranggapan kalau kapal itu tuh meledak gara-gara nabrak ranjau yang ditanam oleh pasukan Jerman. Jadi ranjau di laut ya, jadi kapalnya kena dar gitu. Iya, jadi mungkin pada zaman itu kan Iya, lagi ranjau laut gitu. Pas banget ya. ranjau laut tuh gimana ya caranya? Ngambang-ngambang gitu, Oh, iya, apa kayak besi gitu. Pokoknya kalau kena misalnya kena, dar meledak. gitu. Meledak. Itu Tenggelam ya. Itu random sekali Random, sih, emang. tiba-tiba sih. Jadi Britannic ini tenggelam dalam 55 menit, menewaskan 30 penumpang, akan tetapi masih banyak yang selamat. Oh, lebih banyak yang selamat ya. Iya, total penumpang 1066, 30 yang Meninggal. meninggal. Di Titanic 1.200. Iya, soalnya itu kan fatal banget mungkin ya kecelakaan. Mungkin meledak. Titanic juga kan waktu kejadian tuh sendirian banget, nggak ada kapal lain. Iya. Kapal lainnya lewat baru pas. Lama sih. Ketika kapal Britannic ini tenggelam, kemana si Jessup ini berada? Ah, ini pertanyaan lagi nih. Jessup dan penumpang lainnya tuh hampir saja terbunuh oleh baling-baling kapal di buritan. Jadi kan pasti dia naik sekoci. Koci lagi. Terus dia tuh apa ya? Mungkin karena misalnya ini kapal ini Baling-balingnya masih baling-balingnya muter. masih muter, sekocinya tuh nyedot. Jadi mau nggak mau Dia loncat. tapi dia itu kebentur kepalanya. Tapi ya Jessup selamat dari tragedi ini. Beberapa tahun kemudian Jessup baru merasakan sakit terus-menerus di kepalanya. Nah, akibat Kencang pasti. kejadian di kapal Britannic ini. Dokter bilang kalau dia selama ini mengalami retak di bagian tengkorak kepala. Waduh. Setelah perang selesai, Jessup melanjutkan pekerjaannya kembali. Ya. Jadi dia menjadi pramugari Tetap kapal. masih ya? Tetap masih Berlayar itu. juga Udah ya? 3 kali Ngerti kejadian. Wah, hebat. Ya kan? Yang pertama oke lah nggak menewaskan. Yang kedua parah banget Parah banget. Titanic. Terparah itu. Di beberapa ketiga- kesialan itu dia seenggaknya ada 3 keberuntungan ya. Pada tahun 1950, Violet Jessup ini kemudian menetap di Suffolk, Inggris pada masa pensiunnya. By the way, tadi setelah Perang Dunia selesai, dia tetap berlayar loh 2 kali. Hebat banget kan? Itu menjadi pramugari ya. Menjadi pramugari, dia masih berlayar, terus dia pensiun Ya. tahun 1950. Nah, setahun dari masa pensiunnya, Jessup menerima telepon misterius yang di tengah malam, tanpa memperkenalkan diri, suara wanita ini langsung bertanya ke Jessup, "Apa kamu yang menyelamatkan anak bayi di kapal Titanic?" Lalu si Jessup ini menjawab, "Iya, itu saya." Tetapi anehnya, orang yang ditelepon ini tertawa begitu aja. Iya, tertawa dan mengakhiri teleponnya, udah selesai. Hah? Ini plot twist. Bukan terus kayak Kayak gantung nanggung banget ya, apa kira- ini maksudnya? Iya itu saya tuh, Iya, itu anak saya itu enggak ya. hal yang aneh Cuma sih. tawa-tawa doang ya. Iya. Dan pada tanggal 5 Mei 1971, akhirnya Jessup menutup usia setelah mengalami gagal jantung. Jadi dia meninggal di umur 83 tahun. Cerita tentang Violet Jessup ini kisahnya ditulis di sebuah buku yang berjudul Titanic Survival 1997 atau The World I Wrote tahun 2016. Gitu. Ceritanya. Tentang kapal Sangat, ya. menurut gue sangat apa ya, miris banget sih hidupnya. Tapi lu sendiri ada ketakutan nggak pada saat naik kapal tuh takut tenggelam gitu? Kan gue sering nyebrang Selat Sunda Iya. 2 minggu sekali. Sombong. Ya, terus Iya, lanjut. berenang kan gue. Terus Jadi gue kayak selama di kapal, kan kapal besar. Ya. Mau yang mobil masuk kayak itu gue nggak mengalami hal-hal yang ini gue nggak pernah sih. Tapi kalau goyang gue nggak takut sih. Ya karena emang kapal harus goyang sih ya. Di laut. Iya maksudnya, oh ya di laut. Iya harus goyang. Tapi gue takut. Takut? Bukan takut, mual. Mual, Lu mabuk. iya pas itu Gua- mual ya. Maksudnya naik kapal-kapal biasa aja nih. Atau gue nggak tahu kalau kapal gede mungkin goyangannya lebih kecil kali. Lebih kecil ya. pastinya. Kalau perahu-perahu yang ini gue waktu itu ke Pulau Pari, kan perahunya kayak ya kurang proper Yang- gimana yang banget ini lah kayak gitu ya. sek Banget gitu masih ya? parkir nih pak, gue udah kayak Mabuk mabuk gua. Jadi Terus gak gimana? suka. Muntah. Enggak sih, gue nggak muntah, cuman kayak nggak enak banget. Pusing. Lu harus mengalami perjalanan 3 jam dalam kondisi yang lu nggak enjoy. Iya iya. Lo 3 jam kan? 3 jam. 3 jam, gue pernah 3 hari 2 malam di kapal. Ngapain? Ke Labuan Bajo. Yang kerja. Oh emang tinggal di situ. Tinggal di situ, jalan-jalan. Ya itu enggak, karena itu kadang diem kan kalau kapal finisi gitu kan. Enggak dong, kan gue berpindah tempat, Nomaden. Seingat gue I don't juga like it. mual awal-awalnya doang waktu Iya sih. nyebrang naik ferry gitu. Tapi ya udah abis itu udah mulai biasa gitu. Cuma kalau jalan emang susah aja sih. Iya. Pastilah. Makanya kenapa kalau lu lihat ini karakter Jack Sparrow ya di Pirates of the Caribbean, karena kan dia hidupnya di kapal terus jalannya kayak gini-gini gitu. Kebiasaan. Oh. Jadi kalau di jalan normal nih gitu-gitu. Iya, jadi jadi darat udah yang kayak gitu-gitu. Jadi bagus itu, acting yang bagus, acting yang bagus. Dia dipikirin sampai Sangat segitu ini ya. Jadi kayak gitu ya untuk pembahasan tentang Violet Joseph ya. Jessup. Mungkin
kalian juga punya pengalaman khusus nih sama kapal nih ya, atau mungkin teman kalian yang punya cerita juga boleh tulis di kolom komen. Nah kalau gitu segitu aja bahasan kita. See you next video. Jangan lupa untuk subscribe pastinya. Dan lupa juga untuk taruh apa nih ide ini. Iya. Tapi thank you banget udah subscribe naik ya. Subscribe. Iya. Gitu dong. Ya kalau gitu segitu ya. See you next video. Stay clicking. Salam crackers. Cek-cek pingkum.